المشركين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman dan Islam. Kedua nikmat ini jangan sampai hilang dalam diri kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini terkecuali tetap istiqamah dalam keadaan Islam. Salawat dan salam tak lupa disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang selalu setia pada ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, kajian pada malam ini saya sampaikan kajian dengan tema memahami makna dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan dasar sah diterimanya amal. Ketika amal seseorang tidak bertauhid, maka jangan harapkan amal itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang itu. Amalan harus didasarkan dengan tauhid, dengan kemurnian tauhid, terbebas dari kesyirikan, maka sudah barang tentu amalan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang beramal, mereka melupakan tauhid. Mereka berantusias, bersemangat, bersungguh-sungguh beramal, sampai beramal dan berzikir dengan kesungguhan, akan tetapi mereka melupakan tauhid. Maka sebesar amalan apapun yang dilakukannya, maka tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Az-Zumar ayat 65, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik." Dan sungguh aku telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika kalian melakukan kesyirikan, sungguh akan hapus semua amalan kalian
Di dalam salah satu tafsir dikatakan la yufassidunna amaluka salih. La yufassidunna amaluka salih. Akan sirna dan hilang semua amalan saleh kita. Kalau sudah mencampur adukan amalan dengan kesyirikan. Kalau tidak memurnikan tauhid, tidak memurnikan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, dasar yang pertama yang harus dilakukan adalah tauhid. Lihat bagaimana dakwah para rasul, dakwah para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya pergi ke berbagai negeri. Yang pertama apa yang Rasulullah sampaikan pada mereka? Ajarkan kepada mereka tauhid. Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab." فَأَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Engkau akan mendatangi ahli kitab. Serukan kepada mereka yang pertama engkau sampaikan adalah la ilaha illallah. Tauhid terlebih dahulu. Hadirin rahimakumullah. Ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Kalimat tauhid. Oleh karena itu pada pertemuan malam ini kita lihat makna daripada kalimat la ilaha illallah. Para ulama menjelaskan bahwa makna yang benar daripada kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada peribadatan yang lebih berhak terkecuali kepada Allah. Oleh karena itu ada kalimat-kalimat yang suka keliru ditafsirkannya. La ilaha illallah itu dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali la hakima illallah. Atau la hakimiyya illallah. Tidak ada hukum kecuali Allah. Sampai pun ada di antara mereka yang menafsirkan kalimat Allah, tidak ada Tuhan terkecuali Tuhan. Saya bingung kadang-kadang memahami. Nah, dulu kan pernah ramai. Tidak ada Tuhan terkecuali Tuhan. Tek pertamanya kecil kecuali tek keduanya gede. Saya tahu tak begitu. Jadi dulu sempat ramai. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah. Jadi makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar terkecuali Allah. Oleh karena itu di dalam beberapa penjelasan para ulama dikatakan di sini tentang syarat kalimat la ilaha illallah. Yang pertama syaratnya adalah al-ilm. Harus dengan ilmu. Mengilmui kalimat tauhid, memahami kalimat la ilaha illallah. Di dalam surah Muhammad ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ilmui dulu kalimat la ilaha illallah. Kalau mereka sudah paham tentang kalimat la ilaha illallah, masuk ke dalam dirinya kalimat itu, maka akan sempurna. Berapa banyak orang mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah kan? Jangankan muslim, atau non muslim juga kadang-kadang mungkin mereka bisa la ilaha illallah. Ya. Untuk lihat di daerah kampung-kampung sana, kampung Arab itu ada juga orang non muslim. Mereka mengucapkan bismillah, la ilaha illallah udah lanyah biasa kan? Nah ini. Jadi mereka kadang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mereka tidak memahami maknanya. Nah ini kadang-kadang tidak mustahil ada di antara kaum muslimin tidak paham tentang kalimat la ilaha illallah. Hanya bisa mengucapkan, akan tetapi tidak mengilmui kalimat ini. Sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Subhanallah. Masyaallah. Barang siapa yang meninggalkan dunia ini, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mengetahui la ilaha illallah, maka baginya masuk surga. Subhanallah. Oleh karena itu hadirin rahimahullah, sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun orang yang mau meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi diilmui dulu la ilaha illallah. Ketika diilmui kalimat la ilaha illallah, dia akan mudah mengucapkan kalimat di akhir hayatnya dengan kalimat tauhid. Tanpa dibimbing, tanpa diajari orang, dia akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Sampai pun ada orang mengajarinya, maaf, sudah nggak usah diajari, saya sendiri lagi berzikir kepada Allah. Subhanallah, ada sampai seorang ulama begitu. Begitu sakaratul maut, ada yang sebelahnya ngajari, nggak usah mengajari, saya lagi zikir kepada Allah. Saya lagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Mudah lisannya, dilalaknya lisannya mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak terkunci lisannya. Subhanallah. Ini orang-orang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan. Pun juga ada orang yang susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terkunci lisannya. Wal iyadu billah, tsumma na'udzu billah. Dulu saya pernah menyaksikan jenazah. Sebelum meninggal dunia, dia dirawat di rumah sakit. Jadi, apa yang menyebabkan ini semuanya? Tidak mustahil, karena amalannya banyak bercampur dengan syirik. Kemusyrikan dilakukan, la ilaha illallah dibaca, kemusyrikan dilakukan, menyebabkan terkunci lisannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam beberapa ayat, bahkan di dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, bidzulmin. Apa itu kezaliman? Kezaliman adalah kesyirikan. Baca surah Luqman, innasyirka la zulmun azim. Kenapa? Kesyirikan itu kezaliman. Karena makna zalim secara bahasa meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Yang berhak diibadahi siapa? Yang berhak diibadahi siapa? Allah. Dia melakukan kezaliman, tidak beribadah kepada Allah, berarti kezaliman kan? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu kezaliman. Inilah dia rahimahullah. Oleh karena itu, kesyirikan adalah satu kezaliman. Makanya tidak mustahil ketika keimanan bercampur dengan kesyirikan, ketika ibadah bercampur dengan kemusyrikan, maka akan sulit lisannya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Sudah banyak kisah dan fenomena tentang itu. Dulu saya ceritakan bagaimana orang yang tarik salat, orang yang meninggalkan salat di masjid ini, sampai susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat sakaratul maut. Rasulullah menjamin, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baginya surga, janji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, akankah kita sanggup mengucapkan kalimat ini saat sakaratul maut? Semua dikembalikan kepada amalan kita. Semua dikembalikan kepada amalan kita. Makanya perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya syahadata an la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir-akhir ucapan kami di dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhir kalamina bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikan akhir ucapan kami bisa mengucapkan dengan husnul khatimah. Sungguh sangat bahagia orang yang bisa mengakhiri hidupnya dengan kalimat tauhid. Kita kembali hadirin rahimahullah. Jadi yang pertama adalah mengilmui kalimat tauhid. Mengilmui kalimat la ilaha illallah, belajar dulu. Berapa banyak di antara kita tidak belajar, akhirnya banyaknya berzikir. Dan tidak masalah, zikir bagus ya. Akan tetapi karena tidak ada pelajaran sama sekali, tidak mengerti yang dibacanya. Padahal kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat besar. Suatu hari Nabi Allah Musa alaihi salam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ucapan Nabi Allah Musa? Ya Rabb, 'allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bi. Ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat, satu ucapan yang aku senantiasa berzikir kepadamu, aku senantiasa berdoa padamu. Apa ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa? Ya Musa, qul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa ucapan Nabi Allah Musa? Ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Semua hamba-Mu mengucapkan kalimat ini kan? Tidak mustahil, mungkin Nabi Allah Musa pengen menginginkan apa, ada ucapan yang lain.
Ternyata Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskan kepada Nabi Allah Musa, "Ya Musa, wahai Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi." Law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairu wal aradina sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna kalimatu la ilaha illallah. Kalaulah bumi yang 7 lapis, langit yang 7 lapis selain aku, subhanallah, ini langit bumi dalam satu timbangan, satu mizan. Wa la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah dalam timbangan yang lain sungguh akan lebih berat timbangan kalimat la ilaha illallah. Makanya benar, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Masya Allah, ya, kalimat sedemikian mulianya, kalimat sedemikian agungnya, banyak yang tidak difahami oleh kaum muslimin kalimat ini. Jadi yang pertama adalah mengilmui. Yang kedua, syarat dari kalimat la ilaha illallah al-yakin. Meyakini kalimat la ilaha illallah itu, yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Lihat bagaimana amalan para sahabat ketika mereka bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Mereka yakin dan mantap dengan kalimat itu, walaupun taruhannya adalah nyawa buat mereka. Subhanallah. Lihat apa yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Lihat apa yang dijelaskan oleh Bilal bin Rabah ketika ditindih dengan batu yang sangat besar, yang keluar dari mulutnya hanya ahad, ahad. Subhanallah. Yakin, dia yakin dengan seyakin-yakinnya, memantapkan keyakinannya sampai ke dalam hatinya. Subhanallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat ke-15, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mereka tidak ragu. Thumma lam yartabu, mereka tidak ada keraguan di dalamnya. Keimanannya mantap sampai ke hatinya, enggak ada keraguan, enggak goncang imannya, enggak labil, enggak bisa digoyang-goyang orang. Dia punya kemantapan dalam dirinya, yakin benar dengan kalimat la ilaha illallah. Suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari, dia datang dari suku Ghifar, jauh suku Ghifar ke Makkah. Antum baca Rijal Hawla Rasul, kisah 60 sahabat Nabi. Di situ dijelaskan bagaimana sejarah dan cerita Abu Dzar Al-Ghifari. Dia datang dari suku Ghifar untuk menemui Muhammad. Mana Muhammad? Ada berita yang sampai ke telinganya, Muhammad adalah pembawa risalah. Muhammad adalah orang yang jujur, al-amin. Muhammad adalah benar. Begitu sampai di Mekah, bertemulah Abu Dzar Al-Ghifari ini dengan Rasulullah SAW. Begitu bertemu dengan Rasulullah SAW, langsung bersyahadat Abu Dzar Al-Ghifari. Apa yang dilakukan oleh Abu Dzar? Ya Rasulullah, bukankah kalimat ini benar? Benar. Mantap kalimat la ilaha illallah itu dalam dirinya, sampai Abu Dzar menyatakan, ya Rasulullah, akan saya ucapkan kalimat ini di Ka'bah. Subhanallah. Yakin dia bahwa kalimat itu adalah benar. Ilmunya baru ilmu mengucapkan kalimat la ilaha illallah aja, belum sholat, belum segala macam ini ya. Karena baru waktu itu baru tauhid kan. Sudah yakin dengan seyakin-yakinnya sampai memantapkan keyakinan itu ke dalam hatinya. Dia tidak ragu dengan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Ini termasuk penjelasan kalimat la ilaha illallah dan syarat kalimat la ilaha illallah yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak panjang maka saya ringkaskan. Syarat la ilaha illallah adalah ikhlas. Mengikhlaskan kalimat ini. Tidak ada tujuan apapun terkecuali tujuannya hanya Allah. Tidak ada tujuan dunia, tidak ada tujuan apapun terkecuali hanya Allah. Mukhlis. Makna ikhlas itu memurnikan amalan hanya untuk Allah.
Baca surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk tujuan dunia. Ibadahnya hanya untuk Allah. Berapa banyak di antara kaum muslimin kadang-kadang beribadah untuk dunia. Puasa 40 hari pengen sugih. Baca surat Yusuf pengen oleh ya kan? Baca lagi surat apa lagi nanti? Jadi ibadahnya di dunia, untuk dunia, tidak mukhlis karena Allah. Tidak ikhlas karena Allah. Ketika istrinya hamil yang dibaca surat Yusuf, boy. Supaya ganteng kayak Nabiullah Yusuf. Bu perintah sendiri baca surat Yusuf lagi hamil. Anak beli ini jangka kayak apa nih jangka ini berisi? Laka ya, laka padanya. Dia nanti ini kan? Jadi ikhlas untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, bukan di dunia. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Kalau kita niatkan untuk Allah, pahala dari Allah. Tapi kalau kita niatkan untuk dunia, diberi dunia sama Allah. Kalau kita beribadah untuk dunia, diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat dia tidak memperoleh apa-apa. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ada seorang sahabat ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah menjelaskan di dalam hadis yang pertama, hadis arba'in, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in minkum ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, dia akan memperoleh pahala. Akan tetapi barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk menikahi wanita, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hijrah sampai Jakarta masih tetap aja, balik lagi masih dewekan baik. Iya, anak pikir udah dapat gandengan. Iya, itulah hijrahnya berarti belum mantap. Hadirin rahimahumullah. Oleh karena itu, siapkan niat kita ini untuk Allah. Semua bentuk ibadah yang kita lakukan, ikhlaskan untuk Allah. Coba sebentar lagi Ramadan. Ya. Sebentar lagi Ramadan nih. Siapkan, niatkan bahwa puasa itu untuk Allah. Jangan ada tujuan-tujuan dunia. Jangan gak enak sama mertua, lama beli puasa beli cari mertua. Jangan gak enak sama mantu. Waduh, masa beli puasa apa cari mantu? Jangan gak enak sama tetangga. Jadi ibadahnya karena tetangga, karena mantu, karena mertua, bukan karena Allah. Makanya karena ikhlasnya seseorang beribadah berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka apapun dia tidak lakukan, walaupun waktu itu dia sanggup untuk melakukannya, dia tidak mau melakukan karena ikhlas untuk Allah. Di waktu siang hari dia bisa melakukan apapun yang dia lakukan, tapi dia tidak melakukannya karena takut kepada Allah, ikhlasnya karena Allah. Bisa saja kan ketika tidak ada orang di rumah, masuk dapur minum es kan, atau makan sekenyangnya, setelah itu sudah, tapi dia tidak melakukan itu semua. Dia meninggalkan makanan, minuman, syahwatnya karena aku kepada Allah Subhanahu. Oleh karena itu hadirin rahimahullah, ini ikhlas. Murnikan amalan itu untuk Allah semata. Ketika kita memurnikan amalan kita untuk Allah, maka apapun akan dapat kita raih. Kehidupan akhirat dan kehidupan dunia kita akan bisa untuk mendapatkannya. Makanya maaf nih, kadang-kadang di dalam hal ibadah, maaf ya, kadang sudah ikhlas, tapi di tengah jalan rubah lagi. Ya, mau dipraktekkan ikhlasnya, mendadak rubah lagi, ikhlasnya jadi nggak jadi, jadinya ria. Masuk masjid pengen isi kotak masjid 20.000. Begitu dalam masjid, waduh anak ustad ke masa 20.000, satu saya supaya kata ustad abangan. Enggak mustahil kan? Rubah niatnya. Ikhlasnya jadi berubah lagi. Jadi bukan ikhlas karena Allah, tapi karena simulan. Nauzubillah. Oleh karena itu hadirin rahimahumullah, Rasulullah menuntun kita doa. Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini doa supaya terhindar dari riya.
dalam semua amal, apapun. Baik sholat, puasa, zakat, sedekah, infak, perbanyak doa ini. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini doa yang dituntun Rasulullah SAW supaya terhindar dari penyakit riya. Bisa dipaham hadirin akhirnya. Ini yang ketiga adalah ikhlas. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Kemudian yang keempat, termasuk syarat daripada la ilaha illallah, as-sidq, membenarkan kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu, dan seterusnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang mereka berkata kami beriman pada Allah, kami beriman pada hari akhir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wahum bimu'minin, mereka tidak beriman. Hanya lisannya mengucapkan amanna, hatinya enggak masuk, enggak membenarkan kalimat tauhid. Ngomong sama orang mantap, tapi hatinya enggak percaya. Enggak sidik, enggak membenarkan. Makanya dalam surah Al-Hujurat di sana ada pernyataan Al-A'rab, orang-orang Arab pegunungan. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Bedui menyatakan kami telah beriman. Kata Allah tidak, kalian baru Islam. Iman itu belum masuk ke hati-hati kalian. Masya Allah. Ini enggak mustahil. Enggak mustahil hari ini terjadi. Hal ini bisa terjadi. Kenapa? Karena dia tidak membenarkan kalimat la ilaha illallah. Mantapkan kalimat la ilaha illallah dengan semantap-mantapnya, kemudian benarkan kalimatnya. Tatkala ada orang yang menghujat pun tetap kita membela kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kelima, syarat dari kalimat la ilaha illallah adalah al-mahabbah, mencintai kalimat la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada orang yang menjadikan tandingan-tandingan bersama Allah. Ada mereka menjadikan Tuhan-Tuhan bersama dengan Allah. Yuhibbuna, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka cinta pada Tuhan-Tuhannya itu. Sama juga dengan mereka cinta kepada Allah. Mereka masih senang kepada apa yang diibadahinya. Sama juga mereka senang kepada Allah. Seolah kalau dihilangkan barang itu maka akan bermasalah bagi dirinya. Tidak mustahil. Sholat dikerjakan, maaf nih, tapi di dompetnya ada apanya, ya kan? Nah, mau dibuang ke eder, Ustadz ini kan jadi masih nyenangi begitu. Atau di gelang tangannya, di kalungnya, ya bukan perhiasan, maaf ya. Ini kadang tidak mustahil hal-hal begitu sering dipakai. Dan mereka mencintainya sebagaimana juga mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Akan tetapi orang-orang yang beriman cintanya hanya kepada Allah semata. Dia tidak mencintai itu semua, hanya karena Allah dan kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis yang sahih, "Salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 orang yang mendapatkan kelezatan iman. Subhanallah. Halawah ini kemanisan, lezat imannya. Subhanallah. Berbicara tentang kelezatan iman, kemanisan iman, keindahan iman, sulit untuk dipahami orang-orang awam. Ustadz, ada kelezatan iman kayak apa sih manisnya? Kuyangnya ya. Kenikmatan ibadah kok pribadi ya Ustadz. Yang beli anak ibadah ya hater ya. Nah ini gak mustahil. Jadi mereka sulit akan mendapatkan itu semuanya. Tapi orang-orang tertentu dia akan mendapatkan halawatul iman, kelezatan iman. Siapa mereka? Rasulullah menjelaskan, ayyakuna Allah wa rasulah ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih diutamakan kecintaan daripada selainnya. Masya Allah.
Allah dan Rasulnya dikedepankan, dia akan mendapatkan kelezatan iman. Panggilan sholat jamaah, maaf, nggak berhenti-berhenti. Tapi main HP nggak berhenti-berhenti. Habis waktu sudah. Sholat jamaah sudah ketinggalan, datang ke masjid masbuk. Ya. Dan dari tadi dikasih waktu sampai 10 menit. Sampai Ustadz masuk sini sudah tadi tigilah wong lakawing. La ilaha illallah. Kepriwe masa wong sing pendatang sing adan. Bukan salah mencetek kok bisa bleduk ya. Ya bahaya kan mencetek salah bleduk bisa tanggung jawab. Iya dia. Bagaimana keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kemantapan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mahabbah kita kepada Allah? Terdengar suara adzan biasa-biasa baik. Adzan bi adzan pada baik. La ilaha illallah. Panggilan salat jamaah itu wajib. Walaupun ada khilaf daripada ulama, ada fardu ain dan ada sunnah muakkadah. Tapi yang paling rajih, yang paling kuat itu adalah fardu ain. Bagi laki-laki itu wajib untuk mendatangi panggilan salat jamaah. Coba tuh pikirkan. 5 waktu untuk ibadah kepada Allah ada nggak 1 jam? Nggak ada 1 jam. Masuk sholat paling 10 menit. Allahu Akbar. 24 jam Allah berikan waktu sehari semalam. 5 kali sholat 50 menit kan? 24 jam Allah berikan waktu. Buat apa? Antum duduk di rumah main HP, WA, Facebook, Allah Akbar, subhanallah. Sampai berjam-jam nonton televisi, waduh sinetron, sampai nggak goyang kakinya. Tapi bakal pengajian rubah-rubah sikile. Disuruh Ustaz juga. Ada sih mau geser mene. Ya biasa, semburat anak ya. Ada sih selonjor ya. Ya wis wajar, ngerti Ustaz ya. Gimana ya? Ya iya, para wis tua. Hadirin rahimakumullah. Ini untuk ibadah kepada Allah tidak diutamakan. Bagaimana kita mensyukuri nikmat? Lihat bagaimana Rasulullah SAW qiyamul lail. Aisyah istrinya ketiduran, begitu terjaga lihat suaminya masih berdiri sholat. Tertidur lagi, terjaga lagi, lihat masih sholat. Subhanallah, sampai sekian jam. Padahal Rasulullah SAW sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang kemudian kan. Tapi Rasulullah berlama-lama beribadah. Rasulullah SAW kuat di qiyamul lail. Sampai dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hatta tarima qadama, Rasulullah kakinya bengkak karena lamanya berdiri qiyamul lail. Allah, kita begitu qiyamul lail pengennya cepat ya. Apalagi sholat tarawih, Fatihah senapas. Ya. Iya. Sampai ustadznya dipeburu, awas tat aja suwe-suwe ke, ditakwe duit ke. Nah, bakal suwe-suwe ditakwe duit. Setengah jam peragat. La ilaha illallah. Tarawih setengah jam. Tidak masalah, mau 23 boleh, mau 11 boleh, silakan. Tapi yang tertib, yang tumaknina, yang tenang. Inilah rahimahullah. Oleh karena itu bagaimana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mahabbahnya di mana? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih diutamakan daripada kecintaan kepada apapun. Hatta kepada orang yang paling kita cintai, siapapun yang ada di sekeliling kita. Panggilan adzan, berangkat sudah tinggalkan semua. Ini panggilan adzan masih diam aja di rumah. La ilaha illallah. Gimana? Siapa yang memakmurkan masjid? Berapa masjid mewah-mewah pada kosong. Bikin masjid lagi, kosong lagi. Bikin masjid lagi, kosong lagi. Hadirin rahimakumullah. Siapa lagi mau memakmurkan masjid yang merayakan masjid kalau bukan kita kaum muslimin? Oleh karena itu, dahulukan kecintaan kita ini kepada Allah. Ini salah satu tanda halawatul iman, kelezatan iman. Yang kedua kata Rasulullah SAW, seseorang mendapatkan kelezatan iman, dia mencintai atau membenci karena Allah semata. Cinta pada seseorang itu dan bencinya karena Allah. Tidak mustahil. Kita membenci seseorang karena kemaksiatannya, karena tidak benar. Kita membencinya karena Allah. Supaya dia benar. Supaya dia berubah. Enggak masalah. Karena Allah bencinya. Atau mencintai seseorang karena Allah. Bukan karena dunia, maaf. Nah, yang bagi belum kawin nih, maaf ya.
Jadi kalau mencintai seseorang karena Allah, jangan karena dunianya. Waduh, kiki dunianya akeh kiki. Waduh, ini karena cantiknya. Kecintaan seseorang karena kecantikan, kecantikan itu akan sirna. Bener nggak? Pada menang baik. Bu, kerungu beli. Bokap di kerungu, tekan tangan. Kecintaan seseorang karena kecantikan orang lain, karena kecantikan dan ketampanan akan sirna kan? Bener beli bu? Iya, masa sampai tua masih cantik banget, entok tua malah dijamin pada peot. Iya, ya dulu waktu muda mah mantep pisan kan, ya begitu tua menggalaku. Nah ini makanya jangan mencintai orang karena kecantikan, karena ketampanan. Jangan mencintai orang karena harta. Harta kan sirna. Tidak mustahil. Dulunya dia kaya raya, sekarang jatuh, musibah datang, akhirnya miskin. Nah, karena kecintaan karena harta, kecintaan karena dunia tidak akan bisa langgeng. Makanya Rasulullah menyatakan, "Fadfar bidatid-din." Nah, ini cintanya karena agama, mantap di bawah hidupnya. Duit mantap, beli duit mantap. Nah, mola balik-balik orang oleh duit lah ka kosong KB orang oleh cek alhamdulillah ya kan selamat go. Masa Allah karena cintanya karena agama, coba karena cintanya karena duit, masa balik mana nur maning. Nah iya boleh. Alhamdulillah karena cintanya karena dunia. Nah, sampai akhirnya apa? Karena dia dapat duit, jangan tidur di rumah, tidur di jondol. Nah, jangan wong wadon kan akhir malangka ya. Ini yang berkaitan tentang syarat tentang la ilaha illallah. Kemudian yang ke-6, al-inqiyad, tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Surah An-Nisa Allah menjelaskan siapakah orang yang lebih baik di dalam beragama, yakni orang-orang yang menyerahkan tunduk patuh dirinya kepada Allah Subhanahu. Patuh kepada perintahnya. Apapun yang Allah sampaikan, sami'na wa ata'na. Allah sampaikan, kami dengar, kami akan mentaati. Jangan sami'na wa asaina, kami dengar akan tetapi kami akan mendurhakai. Na'udzubillah. Berat ini Ramadan ini berat. Siapkan, sami'na wa ata'na. Kami akan mentaati ya Allah. Walaupun berat, walaupun menahan makan minum, walaupun menahan syahwat, saya akan siap. Mantap kan? Jangan mikir-mikir ini mau Ramadan datang pikiran, waduh Ramadan ya, mana kerja kepiye bak Ramadan ki? Ramadan ini nanti bagaimana aktivitas Ramadan? Waduh pikiran Ramadannya belum datang udah sakit. Begitu Ramadan datang masuk rumah sakit. Mikir Ramadan. Makanya begitu mau nyampe Ramadan siapkan marhaban bi syahril mubarak. Marhaban bi syahril mubarak. Selamat datang bulan yang penuh dengan keberkahan. Insya Allah berkah Ramadan. Makanya saya sampaikan di kajian-kajian kemarin di beberapa masjid, saya sampaikan tolong siapkan dananya yang besar untuk Ramadan. Aja irit-irit. Puasa aja irit ya, irit-irit. Irit-irit bisa orang. Sahur bari oncom, buka bari tahu. Wah, wis bidadi puasa mengkonon mah ya. Seminggu bae, munyal wetenge. Siapkan dananya. Saya sampaikan siapkan dana yang besar untuk Ramadan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW sampai Rasulullah berbuka dengan beberapa buah rutop. Antum tahu rutop? Kurma basah, kurma yang kuning. Subhanallah. Itu rutop itu paling top, itu paling mewah kurmanya. Bisa 300.000 1 kilo. Masya Allah. Ya mantap kan? Kurma korma sing larang untuk. Nyel man. Waduh. Ramadan mangana korma sing mengkono. Wah, mantap. Bisa dipaham. Makanya jangan sepelekan Ramadan. Siapkan Ramadan. Anak-anaknya suruh pada puasa, siapkan gizinya buat anak-anak. Bisa dipaham hadirin rahimahullah. Disiapkan madu, siapkan susu, siapkan buah buat anak-anaknya supaya mantap puasanya. Ini kalau diirit-irit nanti jam 9 anak-anaknya udah datang ke ibunya, mah mungkin apa minum ya. Minum pengen nek kemana terus mah mungkin Jadi Muhammad rahimahullah. Jadi ini yang berkaitan tentang makna la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir makna la ilaha illallah ini adalah al-qabul.
menerima dengan sepenuhnya kalimat tauhid tanpa menyepelekannya, tanpa membantah, menerima kalimat tauhid. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah As-Saffat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka ketika disebutkan kalimat la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Mereka menyombongkan diri dan mereka mengucapkan inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena seorang penyair yang gila? Mereka menyebut Rasulullah sebagai penyair yang gila. Apa kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena seorang penyair yang gila itu? Itu ucapan orang-orang jahiliyah. Oleh karena itu menerima dengan sepenuhnya kalimat la ilaha illallah. Demikian karena sudah berbunyi jamnya. Jadi sampai di sini kajian tentang la ilaha illallah. Ini belum sampai kepada Muhammadun Rasulullah. Insyaallah nanti kapan-kapan juga akan saya jelaskan bagaimana tentang makna kalimat Muhammadun Rasulullah. Demikian sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره